بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي على رسول الكريم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشر بالجنة التي كنتم توعدون. Hadis yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليهزه الجهر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيقل خيرا أو ليصمت. في رواية بعد الجهر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya ia memuliakan tamunya, jangan menyakiti tetangga-tetangganya, hendaknya berbicara dengan baik atau diam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuzi jaru wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut fi yati ba'dal jar. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya, jangan menyakiti tetangga-tetangganya, hendaklah berbicara dengan baik atau diam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuzi zaru wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw la yasammu. Wa fi riwayati ba'dal jar wa وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. Muttafaqun alaih.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia muliakan tamunya, jangan menyakiti tetangga-tetangganya, hendaklah berbicara dengan baik atau diam. Yang muttafaqun alaih dalam kitab Al-Mishkat. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa hendaklah ia bersilaturahim maksudnya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberi peringatan mengenai beberapa hal yang dimulai dengan perkataan. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maksudnya adalah bahwa inilah bukti kesempurnaan iman. Jika tidak mementingkan perkara ini, maka imannya tidak sempurna. Dalam kitab Najarul Haq dikatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat mungkin karena di akhirat tidak ada balasan untuk kebaikan tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala maka iman kepada akhirat sudah termasuk di dalamnya. Hal ini disebutkan lagi untuk memberi kesadaran dan niat agar mengharapkan balasan yang hakiki di akhirat. Kita mengetahui betapa besarnya balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia ini. Setelah itu Rasulullah SAW memberi peringatan kepada 4 perkara. Pertama adalah memuliakan tamu. Pembahasan mengenai hal ini akan menyusul pada penjelasan hadis mendatang. Kedua adalah tidak menyusahkan tetangga-tetangga. Perintah mengenai hubungan dengan tetangga dalam hadis ini, tingkat yang paling ringan adalah jangan menyusahkannya. Di dalam hadis yang lain dibicarakan mengenai hak tetangga. Di dalam berbagai riwayat dari Sahih Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan falyukrim jaharu, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Di dalam sebagian riwayat lain sahih juga dikatakan falyuhsin ila jahirihi, yakni hendaknya berbuat baik kepada tetangga. Hendaknya berbuat baik kepada tetangga, maksudnya adalah memberinya sesuatu yang ia butuhkan dan menjauhkan kesulitannya. Di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu apakah hak tetangga? Jika ia meminta bantuan maka bantulah ia. Jika ia hendak berhutang, berilah ia hutang. Jika ia membutuhkan sesuatu maka tolonglah ia. Jika dia sakit maka tengoklah ia. Jika dia meninggal maka antarkanlah jenazahnya. Apabila ia gembira, berilah ucapan selamat tahniah kepadanya. Jika ia dalam musibah, berilah ucapan takziah kepadanya, turut berduka cita. Janganlah meninggalkan rumahmu yang berdekatan dengan tetangga tanpa izin darinya, karena udara ke rumahnya akan terhalang. Sekiranya kamu memilih buah-buahan, berilah tetangga sebagai hadiah. Jika tidak mencukupi, bawalah buah-buahan itu ke rumahnya secara tersembunyi agar tetangga tidak melihatnya. Anak-anakmu jangan keluar dari rumahmu dengan makanan di tangannya, karena apabila dilihat oleh orang
oleh anak-anak tetangga, mereka akan kecil hati. Jangan menyusahkan tetangga dengan asap dari rumahmu. Berilah sebagian dari masakan yang dia masak di rumahmu kepada tetangga. Tahukah kamu berapa banyak hak-hak tetangga? Demi zat yang maksudnya yang nyawaku di tangannya, hak-haknya tidak ada yang mengetahui selain orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak-haknya tidak ada yang mengetahui selain orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali rahmatullahi telah meriwayatkan hadis tersebut dalam kitab Arba'in. Hafiz bin Hajar rahmatullahi juga meriwayatkan hadis di atas dalam kitabnya Fathul Bari. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda tiga kali. Demi Allah, dia bukan orang yang beriman. Demi Allah, dia bukan orang yang beriman. Demi Allah, dia bukan orang yang beriman. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, orang-orang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari perbuatan yang menyusahkannya dan kejahatannya. Dalam kitab Al-Mishkaf dari Syifain. Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa orang yang tetangga-tetangganya tidak aman dari musibah yang disebabkan olehnya tidak akan masuk jannah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan Siti Aisyah radhiyallahu anha keduanya telah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW bahwa Jibril alaihissalam memberi banyak penekanan tentang tetangga sehingga Rasulullah SAW mengira bahwa tetangga akan dijadikan ahli waris. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa abdullah wastashriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatam wal masakin wal jari qurba wal jari junubi was sahibil jumbi ibn sabil. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kerabat, anak-anak, yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, orang-orang yang di dalam perjalanan yang terlantar. Wa'budullaha wa tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junubi wa sahibul jumbi wa ibnis sabil. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kerabat, anak-anak, yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, orang-orang dalam perjalanan yang terlantar. Tetangga-tetangganya yang dekat maksudnya adalah tetangga yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Tetangga-tetangga yang jauh adalah tetangga yang rumahnya agak jauh dari rumah kita. Hasan Basri rahmatullahi ditanya, sampai kemanakah batas wilayah tetangga itu? Ia menjawab, 40 rumah dari depan rumahmu, 40 rumah dari belakang rumahmu, 40 rumah dari kanan, dan 40 rumah dari kiri rumahmu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa hendaknya kita mendahulukan berbuat baik kepada tetangga yang dekat sebelum kepada tetangga yang jauh. Insyaallah bila kita mendengarkan bagaimana pentingnya hubungan baik dengan saudara muslim kita, tetangga kita, kanan kiri masalah ini berintah salam, maka hak-haknya tetangga ini
Kalau kita tunaikan kesusahannya, maka ini terpenuhi ya, terpenuhi ya, untuk segala selama maslahatan kita ini dunia dan akhirat. Dan hadirin yang mulia, kita akan bawakan taklim ini dan kita bacakan di masjid kita bersama jemaah masjid, di rumahnya bersama ahli keluarga, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman, memberi kekuatan menjalankan perintahnya dan menjauh daripada segala larangannya. Maka kesempurnaan daripada majelis ini kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.